Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Amada Fauzia Mursida dari kelas IH1A, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Jati, Bandung, akan menjelaskan salah satu materi pengantar ilmu hukum, yaitu objek hukum. Objek hukum adalah segala sesuatu yang berguna di subjek hukum, manusia, dan badan hukum yang menjadi pokok hubungan hukum yang dapat dikuasai oleh subjek hukum. Contohnya, Ahmad dan Ali menyewa tanah. Ali dan Ahmad merupakan subjek hukum, dan tanah merupakan objek hukum. Biasanya, objek hukum berupa benda ataupun zat yang dapat dikuasai oleh subjek hukum. Selanjutnya, ada pengertian benda. Menurut ilmu pengetahuan hukum, benda itu dapat diartikan dalam arti luas dan sempit. Benda dalam arti luas adalah segala sesuatu yang dapat dimiliki oleh orang lain. Pengertian ini meliputi benda-benda yang dapat dilihat, seperti meja, kursi, jam tangan, motor, dan lain-lain. Dan benda yang tidak dapat dilihat yaitu seperti hak tagihan, hak cipta, dan lain-lain. Adapun pengertian benda menurut pasal 499 KUH Perdata ialah tiap-tiap barang dan tiap-tiap hak yang dikuasai oleh hak milik. Hak biasanya disebut bagian dari harta kekayaan atau vermogen bestandil. Harta kekayaan meliputi barang, hak, dan hubungan barang dan hak dalam hukum yang diatur dalam buku 2 dan buku 3 KUH Perdata. Adapun zat atau benda yang diatur oleh buku 2 KUH Perdata. Pada masa kini, selain di buku BW2, hukum benda juga diatur dalam Undang-Undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960, di mana diatur hak-hak kebendaan yang berkaitan dengan bumi, air, dan kekayaan yang terkandung di dalamnya. Undang-Undang Merek Nomor 21 Tahun 1961 yang mengatur tentang hak atas penggunaan merek perusahaan, merek perniagaan. Undang-Undang Hak Cipta Nomor 6 Tahun 1982 yang mengatur tentang hak cipta sebagai benda tak terwujud yang dapat dijadikan objek hak milik. Dan Undang-Undang tentang Hak Tanggungan tahun 1996 yang mengatur tentang hak atas tanah dan bangunan di atasnya sebagai pengganti hipotek dan kredit korban. Adapun hukum benda ialah bagian dari hukum kekayaan yang berkaitan dengan benda dengan orangnya yang memiliki hak kebendaan. Hak kebendaan suatu kekayaan mutlak yang diberikan kepada subjek hukum untuk menguasai suatu benda secara langsung dalam tangan siapapun benda itu berada wajib diakui dan dihormati. Hak kebendaan merupakan hak mutlak, sedangkan lawannya hak nisbi atau hak relatif. Yang pertama, hak mutlak atau hak absolut terdiri atas hak kepribadian, misalnya hak atas nama, hidup, dan kemerdekaan. Hak-hak yang terletak dalam hukum keluarga karena ada hubungan suami istri. Hak mutlak atas sesuatu benda inilah yang disebut hak kebendaan. Lalu yang kedua, hak nisbi atau hak relatif. Semua hak yang timbul karena adanya hubungan utang piutang. Sedangkan utang piutang timbul dari perjanjian dan UU. Lalu penggolongan hak kebendaan dibedakan menjadi dua kelompok. Yang pertama, hak kebendaan yang sifatnya memberikan kenikmatan atas suatu benda. Contohnya, hak memungut hasil benda bergerak dan pakai benda bergerak. Lalu yang kedua, hak kebendaan yang sifatnya memberikan jaminan atas pelunasan utang. Contohnya, gadai, hipotek, hak tanggung jawab, dan fidusia. Adapun syarat menjadi objek hukum ialah benda yang dapat didapatkan dengan pengorbanan dan usaha bukan secara cuma-cuma. Hal-hal yang didapatkan secara cuma-cuma misalnya sinar matahari, angin atau udara,
sinar rembulan, dan air pegunungan bukanlah objek hukum. Pada umumnya, objek hukum berupa benda atau dalam istilah hukum adalah zat. Dalam pengertian benda seperti tadi dijelaskan ada berupa pengertian benda secara luas dan sempit. Pengertian hak kebendaan dan hak perorangan. Yang pertama, hak kebendaan. Menurut Abdul Qadir Muhammad dalam bukunya Hukum Perdata Indonesia, hak kebendaan adalah hak yang memberikan kekuasaan langsung atas suatu benda dan dapat dipertahankan terhadap siapapun. Setiap orang harus menghormati hak tersebut. Dan hak perorangan, sementara menurut Ronald Saija dan Roger F.X. Letsoin dalam buku Ajar Hukum Perdata, pengertian hak perseorangan secara sederhana adalah suatu hak yang melekat pada seseorang. Hak seseorang sebenarnya merupakan kewajiban bagi pihak lainnya yang dalam hal ini hukum memainkan perannya agar menjamin bahwa kepentingan seseorang akan diperhatikan oleh pihak yang lainnya. Dikutip dari Ronald Saija dan Roger F. Letsoin dalam buku yang sama, dalam hal ini ketika seseorang melakukan hubungan hukum dengan pihak lain, maka timbullah suatu perikatan antara orang-orang tersebut, dan ketika perikatan itu berkaitan dengan untuk memenuhi suatu prestasi dalam pasal 1234 KUH Perdata berupa melakukan sesuatu atau tidak berbuat sesuatu, maka disinilah muncul hak perseorangan tersebut. Seperti menjelaskan bahwa suatu hak kebendaan memberikan kekuasaan atas suatu benda, sedangkan suatu hak perseorangan, Personenlich Recht, memberikan suatu tuntutan atau penagihan terhadap seseorang. Suatu hak kebendaan dapat dipertahankan terhadap tiap orang yang melanggar hak itu, sedangkan suatu hak perseorangan hanyalah dapat dipertahankan sementara terhadap orang tertentu saja atau terhadap sesuatu pihak. Lalu, perbedaan hak kebendaan dengan hak perorangan. Melihat penjelasan Lalu, perbedaan hak kebendaan dan hak perseorangan. Melihat penjelasan yang tadi dijelaskan, menurut secara esensi, hak kebendaan dan hak perorangan tidak memiliki kesamaan, sebab sifat, ciri-ciri, dan cara dalam melaksanakan hak tersebut berbeda. Maryam Darus Badrul Zaman dalam bukunya Mencari Sistem Hukum Benda Nasional menjelaskan perbedaan antara kedua hak tersebut yang mana tidak dapat disamakan, yaitu yang pertama, hak kebendaan adalah absolut, artinya hak ini dapat dipertahankan terhadap setiap orang, sedangkan hak perorangan bersifat relatif, artinya hanya dapat dipertahankan oleh pihak tertentu. Yang kedua, hak kebendaan jangka waktunya tidak terbatas, sedangkan hak perorangan jangka waktunya terbatas. Yang ketiga, hak kebendaan mempunyai droit de suite atau zak gevok, artinya mengikuti bendanya dimanapun benda itu berada. Dalam hal ada beberapa hak kebendaan di atas suatu benda, maka kekuatan hak itu ditentukan berdasarkan urutan terjadinya atau asas prioritas. Lalu yang terakhir, hak kebendaan memberikan wewenang yang sangat luas kepada pemiliknya. Hal ini dapat dijual, dijaminkan, disewakan, atau dapat dipergunakan sendiri. Sedangkan hak perorangan memberikan wewenang yang terbatas. Pemilik hak perorangan hanya dapat menikmati apa yang menjadi haknya. Hak ini hanya dapat dialihkan dengan persetujuan pemilik. Hal yang tadi dijelaskan yang dapat menjelaskan ketidaksamaan dan kebendaan dan hak perorangan. Hak kebendaan lebih memilih bentuk yang spesial dibandingkan hak perorangan. Ditambah hak kebendaan ada pada suatu benda tersebut, sementara hak perorangan terbatas atas subjek hukum atau orang tertentu saja atau terhadap sesuatu pihak. Lalu ada benda menurut hukum perdata. Adapun benda dalam arti sempit adalah segala benda yang dapat dilihat. Menurut pasal 503 KUH Perdata, bahwa benda itu dapat dibedakan menjadi dua, yaitu
benda berwujud dan benda tidak berwujud. Benda berwujud yaitu segala sesuatu yang dapat dilihat dan diraba dengan panca indera. Contoh buku, rumah, tanah, meja, kursi, dan lain sebagainya. Dan benda tidak berwujud yaitu semua hak, seperti hak cipta, hak atas merek, dan sebagainya. Benda dalam arti luas artinya segala sesuatu yang dapat dimiliki oleh seseorang, baik benda yang dapat dilihat maupun tidak terlihat. Contoh benda yang dapat dilihat seperti handphone, sepeda, motor, dan lain sebagainya, sedangkan contoh benda-benda yang tidak dapat dilihat ialah hak cipta, hak tagihan, dan lain-lain. Selanjutnya, dalam pasal 504 KUH Perdata, benda dapat dibagi lagi menjadi dua, yaitu benda bergerak atau benda tidak tetap, yaitu benda yang dapat dipindahkan, dan benda tetap atau tidak bergerak, yaitu benda yang dapat dipindahkan. Lalu benda bergerak dapat dibedakan sebagai berikut. Yang pertama, menurut sifatnya, adalah benda yang dapat dipindahkan menurut pasal 509 KUH Perdata, misalnya kursi, meja, buku, tanah, dan lain sebagainya. Dan yang kedua, menurut ketentuan undang-undang ialah benda dapat bergerak atau dipindahkan, yaitu hak-hak yang melekat atas benda bergerak menurut pasal 511 KUH Perdata, seperti hak memungut hasil benda bergerak, hak memakai atas benda bergerak, saham-saham perusahaan, dan utang piutang. Adapun benda tidak bergerak tetap dapat juga dibedakan sebagai berikut. Yang pertama, menurut sifatnya, benda tersebut tidak dapat dipindahkan, seperti tanah dan segala yang melekat di atasnya, contoh gedung, bunga, dan pepohonan. Yang kedua, menurut tujuannya, benda itu tidak dapat dipindahkan karena dilekatkan pada benda tidak bergerak sebagai benda pokok untuk tujuan tertentu. Misalnya, mesin-mesin yang dipasang dalam pabrik. Tujuannya untuk dipakai tetap dan tidak berpindah-pindah menurut 507 KUH Perdata. Dan yang terakhir, menurut undang-undang benda tersebut tidak dapat bergerak. Ialah hak yang melekat atas benda tidak bergerak menurut pasal 508 KUH Perdata seperti hipotek, kredit perban, hak pakai atas benda tidak bergerak, hak memungut hasil atas benda tidak bergerak. Selain pembagian benda sebagaimana telah disebutkan di atas, ada lagi pembagian benda, yaitu benda material dan benda imaterial ciptaan orang, misalnya karangan dalam buku, pendapatan baru, teknik, dan lainnya. Lalu, benda dipakai habis dan benda tidak dipakai habis. Pembedaan ini penting, artinya dalam hal pembatalan perjanjian. Dalam perjanjian yang objeknya adalah benda yang dipakai habis, pembatalannya sulit untuk mengembalikan seperti keadaan benda itu semula. Oleh karena itu, harus diganti dengan benda lain yang sama atau sejenis serta senilai. Misalnya beras, kayu bakar, minyak tanah, dan sebagainya. Pada perjanjian yang objeknya adalah benda yang tidak dipakai habis tidaklah terlalu sulit bila perjanjian dibatalkan, karena bendanya masih tetap ada dan dapat diserahkan kembali seperti pembatalan jual beli televisi, kendaraan bermotor, perhiasan, dan lain sebagainya. Lalu ada benda sudah ada dan benda akan ada. Artinya penting, pembedaan ini terletak pada pembebanan sebagai jaminan hutang atau pada pelaksanaan perjanjian. Benda sudah ada dapat dijadikan jaminan hutang dan pelaksanaan perjanjiannya. Dengan cara menyerahkan benda tersebut, benda akan ada tidak dapat dijadikan jaminan hutang. Bahkan perjanjian yang objeknya benda akan bisa terancam batal bila pemenuhannya itu tidak mungkin dapat dilaksanakan. Menurut pasal 1300 KUH buku 3 BWI. Benda dalam perdagangan dan benda luar perdagangan. Arti penting dari pembedaan ini terletak pada pemindah tanganan benda tersebut karena jual beli atau karena warisan. Benda dalam perdagangan dapat dijual belikan dengan bebas atau diwariskan kepada ahli waris. Sedangkan benda luar perdagangan tidak dapat diperjualbelikan dan diwariskan. Umpamanya wakaf, narkotika, benda-benda yang melanggar ketertiban dan kesusilaan.
Benda dapat dibagi dan benda tidak dapat dibagi. Letak pembedaannya menjadi penting dalam hal pembunuhan prestasi, suatu perjanjian, di mana terhadap benda yang dapat dibagi, prestasi pembunuhan perjanjian dapat dilakukan tidak sekaligus, dapat bertahap. Misalnya perjanjian memberikan 1 ton gandum dapat dilakukan dalam beberapa kali pengiriman. Yang penting jumlah keseluruhannya harus 1 ton. Lain halnya dengan benda yang tidak dapat dibagi, maka pembunuhan prestasi tidak dapat dilakukan sebagian demi sebagian, melainkan harus secara seutuhnya. Misalnya perjanjian sewa, menyewa mobil tidak bisa sekarang, diserahkan rodanya, besok baru joknya, dan sebagainya. Dan kesusilaan. Benda terdaftar dan benda tidak terdaftar. Arti penting pembedaannya terletak pada pembuktian kepemilikannya. Benda terdaftar dibuktikan dengan bukti pendaftarannya, umumnya berupa sertifikat atau dokumen atas pemilik, nama pemilik, seperti tanah, kendaraan bermotor, perusahaan, hak cipta, telepon, televisi, dan lain sebagainya. Pemerintah lebih mudah melakukan kontrol atas benda terdaftar, baik dari segi tata tertib, administrasi, kepemilikan, maupun dari pembayaran pajaknya. Benda tidak terdaftar sulit untuk mengetahui dengan pasti siapa pemilik yang sah atas benda itu, karena berlaku azas siapa yang menguasai benda itu dianggap sebagai pemiliknya. Contohnya perhiasan, alat-alat rumah, pakaian, dan lain sebagainya. Lalu, membedakan benda bergerak dan tidak bergerak ini penting karena berhubungan dengan 4 hal berikut ini. Yang pertama, pemilikan atau basic, yaitu dalam hal benda bergerak berlaku atas asas tercantum dalam pasal 1977 KUH Perdata, yaitu berziter dari barang bergerak adalah pemilik, eigenar, dari barang tersebut, sedangkan untuk barang tidak bergerak tidak demikian. Lalu, penyerahan levering untuk benda bergerak dapat dilakukan secara nyata atau dari tangan ke tangan, sedangkan untuk benda tidak bergerak dilakukan balik nama. Yang ketiga, kadaluarsa atau forgery. Untuk benda bergerak tidak mengenal kadaluarsa, sebab basic di sini sama dengan kepemilikan eigendom atas benda bergerak tersebut, sedangkan untuk benda-benda tidak bergerak mengenal adanya kadaluarsa. Lalu yang keempat, pembebanan atau bezuari, yaitu terhadap benda bergerak dilakukan PAN atau gadai fidusia, sedangkan benda tidak bergerak dengan hipotek adalah hak tanggungan untuk tanah serta benda-benda lain. Selain tanah digunakan fidusia. Selanjutnya ada objek hukum pidana. Pengertian objek ilmu hukum pidana adalah aturan-aturan pidana positif yang berlaku di suatu negara. Yang dimaksud dengan aturan-aturan pidana positif yang berlaku di suatu negara, menurut Van Hatum dan Van Bemmelen dalam mengomentari pasal 1 ayat 1 KUHP adalah aturan atau ketentuan pidana yang meliputi kitab undang-undang pidana, seluruh undang-undang pidana yang tertulis umum maupun khusus, baik perundang-undangan yang dikodifikasi maupun tidak dikodifikasi. Ketentuan pidana yang dimaksud tidak hanya dalam pengertian formil, tetapi juga dalam pengertian material. Ketentuan pidana dalam pengertian formil berarti terbentuknya oleh Dewan Perwakilan Rakyat atau pemerintah. Sedangkan ketentuan pidana dalam pengertian material adalah segala sesuatu yang mengikat dan berisi sanksi pidana dan pemberlakuannya dapat dipaksakan. Selanjutnya, di Indonesia yang menjadi objek ilmu hukum pidana adalah yang pertama, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Yang kedua, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Yang ketiga, Undang-Undang Pidana di luar KUHP. Contohnya, Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang Tindak Pidana Terorisme, Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang, Undang-Undang Tindak Pidana Pembalakan Liar, dan lainnya. Yang keempat,
Ketentuan pidana yang terdapat dalam undang-undang lainnya atau di luar undang-undang pidana dan di luar KUHP, contohnya undang-undang tentang narkotika, undang-undang tentang perbankan, dan lain sebagainya. Yang terakhir, ketentuan pidana yang terdapat dalam peraturan daerah. Kemudian, setelah memahami objek ilmu hukum pidana, perlu dipahami juga tujuan ilmu hukum pidana. Tujuan ilmu hukum pidana adalah untuk mengetahui objektivitas hukum di pidana positif. Objektivitas hukum pidana positif dapat dilihat dari substansi hukum pidana positif yang mengatur mengenai perbuatan-perbuatan yang dilarang. Perbuatan yang dilarang dibagi menjadi dua, yaitu ada yang bersifat sebagai rechtsdelikten atau delik-delik hukum, dan ada yang bersifat sebagai westdelikten atau delik-delik undang-undang. Rechtsdelikten adalah perbuatan-perbuatan yang dilarang sebagai pelanggaran hukum sejak semula dianggap sebagai sesuatu ketidakadilan, maka perbuatan itu dilarang. Sedangkan westdelikten adalah perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh pembentuk undang-undang dengan melihat perkembangan masyarakat. Sekian penjelasan saya tentang objek hukum. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.